Sobat Elvira, ternyata banyak pemirsa yang menginginkan Edi Sudianto untuk menceritakan produk Sienki dan juga menyanyikan lagu-lagu lawas. Ya, saat ini kita dengarkan seperti apa Edi Sudianto menayangkan produk CNG. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat berjumpa dengan saya Edi Sudianto di Elvira TV. Saya akan menyampaikan ada dua yang diminta oleh semua para pemirsa, yaitu mengenai satu produk CNG. Setelah itu nanti bisa menikmati, artinya saya membawakan sebuah lagu untuk para pemirsa. Dan tolong ini CNG ini disimak baik-baik ya, karena ini sangat bermanfaat bukan untuk para pebisnis saja, tapi juga bermanfaat untuk masyarakat umum, terutama para pemirsa. Makanya dengarkan yang saya sampaikan ini. Mudah-mudahan nanti akan membawa berkah. Dan tonton sampai habis ya. Baik, produk CNG itu sebenarnya saya jelaskan dulu, jangan sampai nanti agak bingung apa sih CNG itu. CNG itu adalah singkatan dari C-nya adalah kompres, N-nya adalah natural, G atau G itu adalah gas. Jadi kompres natural gas. Sebenarnya gas CNG ini sama-sama dengan gas yang ada di gas pipa ya. Tapi tentu ada bedanya. Nah, di mana bedanya? CNG atau compressed natural gas ini adalah gas juga, hanya produk ini dia lebih clean and dry, artinya itu lebih bersih ya, kemudian dia kering, sehingga pada saat dia dipakai oleh artinya pabrik-pabrik ya, banyak keuntungannya, sehingga ini sangat bermanfaat ya. Bukan cuma itu saja, masih banyak keuntungannya, baik untuk, terutama untuk pabrik ya. Pabrik ini tentunya untuk owner. Kalau kita punya usaha apapun bentuknya kan, yang kita cari kan paling-paling kan cuma keuntungan saja. Nah, inilah nanti berikutnya akan saya jelaskan ya, secara bertahap, secara step by step segala macam, sehingga ini nanti jelas. Dan ini nanti, oh ternyata CNG ini dan ini bisa bermanfaat bukan untuk si pemilik pabrik, tapi juga untuk para pemirsa bisa juga loh ya. Nanti di berikutnya demikian ya. Baik, jadi saya akan menjelaskan tapi hanya secara umum saja ya, biar nanti para pemirsa terutama yang memang belum mengenal CNG ini akan bisa mengikuti apa yang akan saya sampaikan. Karena kalau kita bicara masalah produk CNG ini, nanti di episode berikutnya akan saya jelaskan lagi secara detail, tapi ini kita pelan-pelan. Jadi kembali lagi bahwa sebenarnya antara gas dalam pipa sama CNG, yaitu sebenarnya sama-sama gas, hanya bedanya kalau saya sudah sampaikan tadi sebelumnya bahwa CNG ini adalah gas yang diproses, dimana diproses itu namanya, tempatnya atau areanya itu namanya mother station. Di dalam mother station itu ada sarana prasarana kerja, ada kompresor, ada dispenser, ada piping system, ada segala macam.
juga termasuk ada operatornya, ada engineer-nya, ada orang HS-nya, sehingga yang namanya CNG ini benar-benar merupakan suatu produk yang sangat bermanfaat, ya. Artinya begini, saya ingin memberikan suatu simulasi saja yang sederhana saja. Simulasi yang sederhana itu misalnya ada suatu pabrik. Suatu pabrik itu adanya di tengah kota atau di tengah komplek. Dia mau masang gas pipa, ya. Dia mau masang gas pipa. Pada saat dia mau masang gas pipa, ini tentu sebelum dipasang melakukan negosiasi dulu dengan orang-orang sekitar situ, kira-kira tanah ini mau dijual atau tidak. Artinya melakukan pembebasan tanah, kemudian nanti melakukan penggalian tanah untuk masang piping system, kemudian jalan-jalan nanti ditutup sehingga nggak bisa lewat. Jadi banyak kendala-kendalanya, banyak kesulitan-kesulitannya. Tapi memang kalau kita bicara masalah harga gas pipa sama CNG ini, memang gas pipa lebih murah, ya. Itu yang pertama. Hanya kemenangan dari CNG ini sifatnya ini dia movable. Artinya dia bisa kemana saja. Jadi CNG ini diangkut itu dari mother station, ya. Salah satu ada beberapa perusahaan kami yang ada di Bandung, yaitu kami angkut. Pernah melihat ya yang namanya solar, diangkut pakai tangki solar. Nah seperti itu, hanya bedanya tangkinya saja beda, karena tangkinya ini harus kita tes dengan tekanan high pressure segala macam, ya. Ada beberapa hal yang harus memenuhi persyaratan, ya. Kemudian itu diangkut. Jadi kami tidak memasang gas pipa, kami tidak melakukan pembebasan tanah. Jadi kami langsung, pabrik itu di mana rumahnya, kayak kita mau nganter apa ya, kayak galon air minum, ya. Lalu tolong dong antarkan di jalan ini, berangkat. Kan tidak melakukan pembebasan tanah segala. Nah, kira-kira contohnya seperti itu, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sudah sampaikan bahwa yang namanya CNG itu adalah polusi. Kalau kita bicara masalah polusi, ini adalah polusi udara, ya, yang namanya S-fly, kemudian polusi limbah. Ya ini sangat berpengaruh. Polusi udara tuh bisa menimbulkan penyakit, gatal-gatal, batuk-batuk. Tapi kalau CNG sudah sedemikian kita proses di mother station sehingga menghasilkan gas yang clean and dry. Itulah kadang-kadang mungkin para pemirsa sering baca di pinggir-pinggir jalan, go green. Go green artinya lingkungan ini memang harus benar-benar nyaman. Benar-benar nyaman bukan untuk si pengusaha saja, tapi nyaman juga untuk lingkungan, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, nanti akan saya jelaskan lagi apa sih keuntungan bagi si owner, si pemilik pabrik, maupun apa keuntungan juga bagi pemirsa, ya. Nanti di berikutnya. Demikian. Kalau ini didengar oleh teman-teman saya yang dari Pertamina, karena teman-teman saya juga mengikuti acara-acara saya, itu teman-teman saya pasti ngerti. Tapi untuk yang para pemirsa yang awam, ini memang satu pertanyaan yang wajar dan pertanyaan yang luar biasa bagusnya. Jadi kalau kita bicara, sekali lagi, kalau kita bicara masalah gas pipa, kemudian dengan CNG, kita mulai lagi dari awal tadi bahwa sebelum gas ini dialirkan, itu kita masang piping system, ya. Nah, pipa itu kan kita sambung join per join. Kalau misalnya katakannya ada 30 kilo, itu kan kita join ini adalah sambungan. Sambungan itu adalah las. Kita melakukan pengelasan, pekerjaan pengelasan atau welding job. Yang jadi pertanyaan kita, gas pipa ini masih mengandung kotoran-kotoran,
masih mengandung debris. Contohnya sisa-sisa dari partikel-partikel gas, partikel-partikel kawat-kawat las, bisa saja itu sisa-sisa dari artinya air yang dikandung di dalam gas sendiri, ya. Kalau yang namanya CNG itu sebenarnya asalnya adalah kami juga membeli pipa gas. Jadi pipa gas ini kami beli dengan salah satu perusahaan, ya. Kemudian kami beli dialirkan juga melalui pipa gas. Hanya pipa gas itu kami proses lagi, ya. Kami proses lagi sehingga yang namanya air yang dikandung di dalam gas, atau kalau dalam dunia perminyakan itu disebut BSW ataupun kadar air ataupun water cut-nya, itu hampir rata-rata tidak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, kotoran-kotoran mungkin tadi dari sisa-sisa kawat las, termasuk pasir-pasir segala macam itu, karena diproses di mother station, ya, itu kami pisahkan, kami separate, ya. Jadi bukan cuman airnya saja, bukan cuman cairan saja, bisa saja itu ada airnya. Kalau airnya itu bukan air yang air minum, bukan, ya, tapi itu namanya air garam yang namanya salt water, ya. Bisa juga itu ada kondensitnya. Ini kami pisahkan. Kemudian kami juga menggunakan filter system sehingga kotoran-kotoran yang berupa benda padat, ya, itu terpisah, dan kami akhirnya menghasilkan suatu produk CNG atau gas yang memang benar-benar itu kering dan bersih. Apa sekarang manfaatnya? Sehingga kok harus sedemikian, kok harus diproses lagi, harus begini. Kalau kata orang ini, mungkin kalau pemirsa yang belum tahu ini, kok kayaknya ribet banget ya. Sebenarnya dibilang ribet ya mungkin iya juga ya. Tapi kalau orang bisnis sih bukan masalah ribet. Tapi sebenarnya inilah kami ingin mempersembahkan hasil produk yang baik. Kalau di episode mungkin yang kedua ya kalau nggak salah, saya pernah sampaikan ada personal brand, ada corporate brand, ada product brand. Nah, di produk brandnya inilah artinya kami boleh dibilang produk brand ini, CNG ini, ya jujur saja sangat luar biasa, ya. Nah, apa sih keuntungan yang paling nyata? Apa keuntungan yang bisa diambil terutama untuk pemilik atau owner dari pabrik-pabrik yang menggunakan bahan bakar kalau memang harus diganti dengan CNG apa? Kemudian tadi misalnya ada pertanyaan dari para pemirsa, Pak Edi bilang ada keuntungannya bagi para pemirsa. Oh, jelas ada. Makanya jangan beranjak, tonton ini sampai habis di berikutnya, ya. Demikian. Saya akan jelaskan bukan saja untuk user, tapi mungkin nanti juga untuk para pemirsa, ya. Tapi saya jelaskan dulu untuk user. Jadi kalau untuk user, artinya di sini mereka yang punya pabrik-pabrik. Kalau kita bicara masalah pabrik, pasti itu mereka menggunakan bahan bakar. Bahan bakar itu macam-macam. Ada dia pakai gas pipa, ada dia pakai batu bara, ada dia pakai solar, ada dia pakai LPG, ya. LPG itu loh yang mungkin para pemirsa tahu, yang sering untuk masak, ibu-ibu, emak-emak di dapur, ya. Itu namanya LPG. Ada yang 3,5 kilo atau 3 kilo, ada yang 12 kilo, ada yang 40 kilo. Nah, bila mana seorang pengusaha atau seorang pemilik pabrik, seorang pemilik perusahaan itu, dia menggunakan bahan bakarnya solar ataupun LPG, inilah sasaran utama kita. Kita sebagai
punya produk CNG. Tentunya apa keuntungannya sekarang? Kok harus solar? Kok harus LPG? Kenapa kok tidak batu bara? Jadi kalau misalnya pabrik itu dia menggunakan pipa gas, jelas kalau kita bicara masalah keuntungan, pipa gas itu harganya lebih murah daripada CNG, ya. Hanya mungkin kemenangan kami bisa movable, kami nggak usah pakai pembebasan tanah segala macam, ya. Dan kami tentu untuk merealisasikan supaya cepat si pemilik pabrik ini bisa menggunakan, paling-paling ya paling lama sih cuma seminggu saja. Tapi kalau pakai pipa gas harus masang pipa. Sebelum masang pipa kita harus mesen dulu pipanya, pipanya ini yang schedule berapa panjangnya, berapa, belum nanti masalah pengiriman itu bisa sampai 5-6 bulan ya. Sementara yang namanya si user ini maunya cepet-cepet karena ingin meraih keuntungan, ya. Nah, kalau jadi antara pipa gas sama CNG itu ada keuntungan dan kelebihan masing-masing, ya. Itu yang pertama. Kalau kita pakai batu bara memang harganya lebih murah, sangat murah, lebih murah daripada pipa gas. Tapi ingat, batu bara itu dia polusi. Pada saat batu bara itu diangkut dengan kapal ke pelabuhan, pada waktu dia bongkar muat, itu saja sudah menimbulkan polusi. Polusi itu apa? Itulah polusi udara yang namanya ash fly, yang kecil-kecil sekali. Pada saat dia melakukan pembongkaran, orang-orang di sekitar situ, itu dampaknya orang-orang itu pasti akan, waduh, kok jadi gatel-gatel, ya. Belum nanti pada saat dia dibawa itu dengan truk yang gede itu. Nah, kalau kita bicara masalah truk, itu yang namanya jalan itu ada yang namanya tonnage, artinya maksimum jalan ini bisa dilewati oleh truk, misalnya hanya 40 ton misalnya. Tapi kalau dia bawa batu bara misalnya sampai berlebihan, overweight, ya, beratnya, ini lama-lama jalannya kan rusak, ya. Apalagi kalau truk itu dia lewat misalnya di tengah kota, apalagi ngelewatin pasar segala macam, ini sudah menjadi suatu masalah buat pejabat di situ. Orang bisa kena penyakit paru-paru, bisa penyakit gatal segala macam. Itu kita baru bicara masalah artinya polusi udara. Belum lagi kalau nanti dipakai untuk ada dicampur dengan cairan, kemudian ada limbah. Nah, limbah ini nanti akan dialirkan, biasanya kan dialirkan ke mana? Mungkin mereka punya penampung, tapi kan lama-lama bisa luber, ya. Kalau hujan datang, luber ke tanah-tanah penduduk, air yang campurannya dengan limbah tadi masuk ke tanah, kemudian penduduk itu ada air tanah, dipompa, dijadikan air minum, itu kan mendatangkan penyakit dalam. Jadi semuanya itu ada kelebihan, ada keuntungan antara pipa gas maupun batu bara. Mereka lebih murah daripada CNG. Kita sekarang bicara masalah CNG, ya. Ini menarik nih, ya. Bila mana ini yang saya katakan tadi, kalau kita pakai pipa gas dan batu bara, saya hanya bicara masalah produknya, ya. Saya belum bicara masalah safety-nya, masalah long life atau usia dari sarana prasarana kerja itu saya belum sampaikan. Nah, ini CNG itu bila mana orang itu atau pemilik perusahaan itu dia pabrik yang menggunakan solar, menggunakan LPG, diganti dengan CNG, yang namanya pemilik perusahaan itu, dia akan mendapat keuntungan, ya. Saya ambil paling kecil saja,
kira-kira sekitar 15%. Contohnya, ini contoh. Misalnya ada katakanlah pabrik A, dia pakai solar. Dia pakai solar misalnya katakanlah entah itu 20 ton atau 40 ton. Kemudian beli, selama 1 bulan itu dia mengeluarkan anggaran. Ya, mengeluarkan anggaran untuk membeli solar ini. Ini misalnya saja sebagai satu contoh saja ya. Taruhlah sekarang dia pakai untuk beli bahan bakar itu 2 miliar. Ya. Kalau itu diganti dengan CNG, maka pengeluaran atau anggaran biaya yang digunakan untuk bahan bakar ini bisa turun 15% minimal. Saya baru bicara masalah keuntungan ini adalah masalah finansial, belum yang lain-lainnya. Ya, jelas itu akan turun. Dan ini kenapa kok saya berani bicara seperti ini? Karena memang perusahaan kami memang sudah dipakai di beberapa perusahaan, baik itu di Bandung maupun di mana-mana, yang memang tadinya mereka pakai bahan solar, kemudian memakai CNG, ternyata memang ada manfaatnya, ada keuntungannya. Nah, keuntungannya ini bukan cuma di masalah uang, tapi ada lagi keuntungannya selain uang. Makanya untuk mendengarkan apa sih keuntungan-keuntungan lainnya, jangan beranjak, tonton terus ini ya. Demikian. Ya, nah ini yang sangat menarik ya, ya. Artinya apa yang saya sampaikan, apalagi kondisi saat ini kan ya banyak karyawan yang sudah di PHK, ada karyawan yang katakanlah gajinya mungkin yang tadinya katakanlah dapat 1 bulan itu misalnya katakanlah 10 juta atau hanya dapat 5 juta. Ini kan meresahkan. Nah, manfaat dari CNG ini ya, saya katakan ini bermanfaat buat pemirsa. Tapi tentunya pemirsa harus punya modal. Modalnya bukan modal uang loh. Bukan modal uang. Bukan. Apa modalnya? Pemirsa hanya punya modal hubungan, relationship. Artinya begini, bila mana para pemirsa punya relasi atau punya saudara, atau mungkin para pemirsa, termasuk para pemirsa ini ada yang punya perusahaan sendiri, yang mungkin memakai solar, yang memakai LPG. Dengarkan baik-baik ini bukan cuma untuk pabrik-pabrik ya. Pabrik-pabrik itu pabrik apa saja yang selalu menggunakan bakar, termasuk juga rumah makan ya. Jadi bermanfaat untuk pemirsa dan siapapun juga, untuk pemirsa, untuk pemilik pabrik, owner, untuk siapa saja. Modalnya cuma apa? Modalnya hanya hubungan ya. Punya relasi enggak? Misalnya bapak-bapak atau pemirsa atau mungkin adik-adik yang masih kuliah atau segala macam, punya teman atau punya kenalan, oh saya punya kenalan orang pabrik sana, di mana pabrik itu dia pakai solar ya, cukup sampaikan kepada saya ya. Jadi nanti hubungi di nomor bawah ini, nomor HP saya ya. Nanti para pemirsa yang kenal dengan pemilik pabrik atau yang bekerja di pabrik, yang pakai solar, yang pakai LPG, nanti dengan saya kita ketemu. Untuk masalah pertemuan ya, kita nggak usah bicara di kantor, kita pertemuan ya, mungkin entah itu ngopi-ngopi sambil apa, semua anggarannya dari saya ya, semuanya dari saya. Nah, apa kemudian keuntungannya Pak Edi? Seandainya bahwa saya sudah ketemu sama relasi atau teman para pemirsa
dan mereka ini tertarik, minat, apalagi keuntungannya segala macam, tentunya untuk membuat mereka percaya ini, saya akan presentasi. Izinkan saya untuk presentasi di kantor yang bersangkutan atau dimanapun juga, ya. Saya akan jelaskan secara detail, komplit, ya, termasuk pabrik-pabrik mana saja yang sudah memakai produk kami akan kami jelaskan untuk referensi. Kalau memang ini nanti sudah deal, nanti biasanya dalam proses ini setelah harga jadi, semuanya jadi, ada yang namanya biji-biji, perjanjian jual beli gas. Nah, selama kami dikontrak, jadi biasanya kalau kami dikontrak itu bisa 3 tahun, ya. Nah, selama 3 tahun itu, Bapak atau para pemirsa yang mempertemukan saya dengan siapapun juga, dengan owner, dengan yang pemilik pabrik, itu para pemirsa saya kasih fee marketing selama 3 tahun. Jadi pemirsa kami kasih fee, ya, enak kan? Kasih fee itu artinya apakah cuma sekali atau bagaimana Pak Edi? Selama kami dikontrak 3 tahun, selama 3 tahun ini setiap bulan kami kasih fee, ya. Terus bertanya kan para pemirsa, berapa Pak Edi besarnya? Tentunya ada perhitungan-perhitungan lagi, ya, ada perhitungan-perhitungan lagi. Kemudian muncul lagi pertanyaan mungkin dari para pemirsa, Pak Edi, kalau misalnya saya sudah dapat nih dari pabrik ini, saya sudah dapat fee, kemudian saya dapat lagi pabrik B, apakah saya masih dapat fee juga? Oh iya, tentunya dapat lagi, ya kan? Dari pabrik A tadi selama 3 tahun itu dapat fee, kemudian di pabrik fee ini juga dapat fee, kan enak kan? Inilah namanya kita kerjasama, ya, enak kan? Cuma duduk-duduk begini segala macam enak. Kalau ditanya masalah besarnya, ya artinya kalau mau dapat fee yang besar ada caranya. Pilih misalnya ada, taruhlah 2 pabrik yang menggunakan solar atau LPG atau solar saja. Pabrik A ini dia menggunakan solar 1 bulan katakanlah 20 ton 1 bulan. Ada pabrik B, dia 1 bulan menggunakan solar 30 ton, ya. Tapi areanya tetap di Jabodetabek, ya, di Jabodetabek, karena lama di jalan, artinya jauhnya ini juga sangat mempengaruhi. Artinya sama-sama di Jabodetabek. Pilih yang 40 ton dulu. Ini namanya skala prioritas. Supaya apa? Supaya para pemirsa dapat fee marketingnya lebih besar, ya kan? Kemudian nanti kalau ini sudah jalan, oke, udah deal, harganya sudah jadi, sudah ada PJBG, lari Pak nanti ke yang perusahaan B. Ini terus berkesinambungan, ya. Ini adalah metode, ini adalah sistem yang sudah kami sepakati bertahun-tahun lamanya, yang sudah kami jalankan, ya. Itu saja, demikian. Jadi kesimpulannya dari semua yang saya jelaskan ini, bahwa yang namanya CNG itu adalah suatu produk gas yang go green. Kalau go green itu adalah polusi, artinya sangat sedikit sekali, bahkan tidak ada. Kemudian kalau kita bicara, tadi kita bicara masalah go green, tapi kalau kita bicara masalah artinya keuntungan, sudah jelas, sudah saya sampaikan. Kemudian keuntungan yang lainnya, tentunya kalau kita bicara kan gas kan mudah terbakar. Ya benar juga, itu betul. Tapi kami punya satu sistem. Sistem itu adalah baik itu di mother station maupun di mobil pengangkut itu yang namanya tube skid, ya. Termasuk nanti yang namanya PRU, itu kami pasang yang namanya safety device.
Jadi kalau dia ada kebocoran sedikit pun juga, itu baik itu di mother station maupun di Chupski maupun di PRU, itu ada bisa blinking, bisa alarm, ya. Termasuk juga kami di situ memasang kayak safety relief valve, termasuk emergency shutdown valve, termasuk push button segala macam, dan orang-orangnya memang dilengkapi dengan PPE atau personal protection equipment segala macam. Jadi memang sudah kami pikirkan, sehingga kami juga mementingkan masalah safety, karena konsep dari perusahaan kami adalah yang utama adalah mementingkan keselamatan kerja, artinya safety first. Kalau uang itu mungkin nomor duanya, tapi kami selalu mementingkan safety first, ya. Keselamatan itu yang kami dahulukan, ya. Belum nanti kami bicara masalah usia daripada sarana prasarana kerja, misalnya katakanlah pipa, itu kalau dia pakai solar, yang solar itu yang namanya cairan, itu akan ada koruditnya. Tapi kalau pakai CNG, kami pakai chemical segala macam itu biasanya untuk masalah usia, terutama untuk masalah sarana prasarana kerja itu bisa lebih panjang, long life, ya. Jadi kesimpulan daripada apa yang saya sampaikan, bahwa produk CNG adalah satu produk yang memang benar-benar menguntungkan, baik untuk owner, baik untuk masyarakat umum, dan sifatnya adalah go green. Itu saja. Demikian. Terima kasih. Dan jangan lupa ya, like, subscribe, comment, and share. Jangan lupa ya. Dan tonton episode berikutnya untuk masalah CNG secara detail. Oke. Bye-bye. Assalamualaikum. Ya, Sobat Elvira, demikian tadi penjelasan produk CNG dari Edi Sudianto. Sampai jumpa.